Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ferry Amsari di channel ini sama dua orang sahabat saya. Satu Dr. Charles Simabura, bosnya Pusat Studi Konstitusi sekarang. Studi korupsi dong, temanya itu. Pusat Studi Korupsi. Itu jadi ingat jokes kita sama sahabat lama. Betul. Iya. Kalau lagi bahas perusahaan, Pusat Studi Korporasi. Pernah juga kita bahas simpan peminjam, Pusat Studi Koperasi. Ya, Direktur Pusat Studi Konstitusi Pak Dr. Charles Simabura dan sahabat saya satu lagi Ustadz kebanggaan kita. Walaupun takut beristri 4 tapi niat. Ustadz Farid Andika. Jadi kalau ada raja, Ustadz niat Nis. Jadi kacau Ustadz. kalau raja ada raja tanpa mahkota, ini Ustadz tanpa musola. Ini Ustadz tanpa musola. Ini baru mulai nih. Dia punya pesantren tapi ini. Raja tanpa mahkota itu kan Raja Jawa. Raja Jawa. Kalau ini Ustadz tanpa musola. Ustadz Jawa dong. Apaan? Jangan. Kita ngobrol ini soal yang sedang sangat menarik. Lolosnya 20 nama dalam seleksi calon pimpinan KPK dan 20 nama calon Dewan Pengawas KPK. Jadi menarik nih nama-nama. Saya ingin komentar dari Ustadz tanpa musola. Enggak senior dulu ini. Senior nanti. Ustadz tanpa musola dulu. Komentarnya panjang pendek nih. Panjang. Kalau pendek berarti memang niat beristri 2. Kalau panjang memang istiqomah sama satu istri. Kalau udah Ferry bilang menarik gitu ya tadi ya. Kalau statusnya mantan penyidik apa? Mantan pegawai KPK ya? Mantan penyidik. Penyelidik ya, saya penyelidik. Sorry. Mantan penyidik. Belum sampai Taliban dulu ya. Geng Taliban pasti lah. Ini yang merusak KPK ya ini. Ini gue mau jelasin lagi. Dia ustadz tapi tidak hafal Pancasila Pak. Antara sila 1 dan kedua tuh balik-balik. Ini fitnah ini jadi nih. Ini nanti benar itu katanya. Karena kalau sekalian orang udah fitnah Taliban KPK sekalian aja. Jadi duka masa lalu itu pada satu ketika menjadi candaan pada masa. Loh, bukan dari dulu emang candaan. Itu candaan dari zaman dulu. Candaan Tat, bukan jandaan. Loh. Mbak Nenes ya, dia mulai ya. Dia tadi salah. Lihat. Kacau nih. Gimana komentarnya 10 nama? Kalau disebut tadi sama Ferry menarik gitu. Kalau kita justru malah banyak tanda tanyanya. Gitu. Seawal dari kan gini. Kalau kita bicara soal tadi produk 20 ya. Produk 20 ini kan dihasilkan oleh para panselnya itu sendiri gitu. Justru sebelum kita bicara 20 nama ini, harusnya kita bertanya dulu 20 ini apa tuh pansel ini bagaimana gitu. Karena 20 ini produk dari pansel. Kan gitu. Panselnya bukannya bagus-bagus tak? Ya. Ini pertanyaan gawat ini. Bukannya kan pertanyaan. Ya. Nah, pansel ini kan terdiri dari beberapa perwakilan ya. Ada perwakilan dari pemerintah gitu, akademisi juga sudah ada gitu, lalu aktivis katakanlah yang memang selama ini penggiat anti korupsi juga ada. Tapi kenyataannya kan enggak begitu. Nama-nama yang kita harapkan masuk gitu ke pansel gitu yang lantang berbicara anti korupsi siapa di situ? Enggak ada ya. Iya, gitu. Jadi ya ini kan sebuah hal yang standar kalau kita bicara sebuah produk kan. 20 ini kan produk. 20 nama ini adalah produk. Bagaimana produk hasil bahkan nanti bicara 10 nama ini akan disetor ke presiden. Bagaimana 10 nama ini baik gitu. Kalau juga yang nyeleksi juga yang model begitu. Ini kan jadi pertanyaan besar gitu. Sapu kotor tidak mungkin bisa membersihkan. Persis. Garbage in, garbage out gitu. Jadi kita mulai dari sana gitu. Nah, tapi ya ini kan sudah terjadi. Pansel sudah dibentuk. Kepada prinsipnya mereka ini berjalan mengikuti proses gitu dan sekarang sudah terseleksi hingga 20 nama gitu. Dan lagi-lagi ini kan menjadi sorotan. Katakanlah masih ada nama-nama yang tanda kutip gitu kita highlight warna merah gitu. Enggak cuma kita doang ini yang dibilang merah gitu tidak dapat dipinang, tapi ada juga warna merah. Kita sebut katakanlah Johannes Tanak gitu. Johannes Tanak pimpinan saat ini. Pimpinan saat ini. Dia masih tembus tuh 20 besar gitu. Padahal gitu dia pernah diperiksa di kasus
dugaan di kasus korupsi ESDM kalau tidak salah gitu. Dia diperiksa oleh Dewas gitu. Dan lucunya Dewas bilang tidak terbukti. Kenapa tidak terbukti? Karena chat dihapus oleh Jonas Tanah gitu. Jadi orang yang kayak begini gitu, saya bilang apa? Nir integritas gitu, terus berbicara soal dia mau memperbaiki KPK di kondisi KPK yang saat ini hancur. Dan jangan lupa, hancur pun di saatnya dia juga gitu. Jadi kita mau berbicara dan menaruh harapan KPK kepada siapa kalau model-model kayak gini masih masuk. Harusnya Pansel kan tahu Johannes Tanak ini historicalnya bagaimana. Itu kan dengan mudah, kalau perlu dari administrasi dicoret saja. Termasuk Nurul Gufron, walaupun akhirnya nggak masuk 20 besar ya gitu. Ahlinya siapa yang buat Nurul Gufron gagal? Nah kan tetap Pansel. Cuma kan jelas, kalau misalkan ya nggak begini-begini lah ya kan. Nah, ahli Dewas yang membuat Nurul Gufron gagal. Sebut dong ahli di Dewas ya kan. Siapa tak? Ada itu siapa namanya? Kalau nggak salah Bang Ganjar rasanya. Oke terus. Ganjar Pranowo. Oh enggak. Ganjar Bondan. Jangan begitulah. Ganjar Pranowo orang sarjana hukum. Sarjana hukum juga. Masuk akal. Nah, gitu. Jadi kita ya gimana itu berbicara soal ini? Itu kan dengan mudah sebenarnya bicara Gufron ini. Bagaimana dia bisa lanjut gitu ke 40 besar. 40 besar kemarin gitu dengan historical dia kayak begitu. Ingat loh, dia mencet salah satu pejabat di kementerian yang saat itu kasusnya ditangani oleh KPK. Gitu. Alasannya cuma nanya. Lah, dengan kewenangan KPK saat itu lagi nanganin kasus di kementerian tersebut, ya jangankan cuma semua akan gemetaran iya, gitu ya. Gitu. Jangankan cuma sekedar mutasi pegawai gitu. Minta yang lain pun saya yakin pasti dikasih gitu. Ini kan lucu logika begini. Akhirnya tumbang deh sudah. Sudah jelas. Kenapa pertanyaannya kenapa nggak Pansel dari awal saja coret saja nggak lulus gitu. Karena lagi-lagi dia udah melanggar etik dan akhirnya diputuskan melanggar etik walaupun melanggarnya cuma pelanggaran sedang katakanlah. Tapi potong gaji gitu. Tapi apakah terus akhirnya dibilang menyesal kan? Nggak juga tuh, nggak ada kata-kata menyesal. Dia tetap masih bicara seakan-akan itu tidak ada suatu kesalahan gitu. Itu kan aneh gitu. Sama dengan Tanang diam saya. Kondisi-kondisi kayak begitu besok-besok gitu. Pegawai KPK begitu saja gitu. Ketika diperiksa ada pelanggaran, katakan ada chat-chat yang tidak baik atau chat katakan memeras calon tersangka gitu kan, atau memeras saksi dengan diancam katakan nanti dijadikan tersangka. Habis chat dihapus sama dia. Iya. Gitu. Terus dengan alasan chatnya dihapus tidak terbukti gitu. Padahal KPK canggih ya. Jangankan chat di sana, bisa dibongkar semua sama KPK itu. Ya itulah gitu. Makanya kan Dewas sekarang dengan fungsi yang juga terbatas gitu, dengan alasan ya Pak THP bicaranya kan gitu. Dengan kewenangan kita terbatas. THP Tumpah Hatorangan Panggabean, Ketua Dewas saat ini, mantan pimpinan KPK. Ini podcast Pak, pertama. bukan lagi BAP ya. Ini podcast. Jangan pakai singkatan-singkatan. DTK, TTK. apa TTK? KMA, koma. Ya kira-kira begitu dah gitu. Ya sulit lah gitu. Berharap katakanlah bahwa akan dihasilkan produk-produk bagus gitu dari gitu sebuah sistem atau sebuah pansel yang kita pertanyakan. Kenapa nggak ada Ferry masuk ke sana sebagai pansel mewakili aktivis ataupun penggiat anti korupsi? Iya kan? Nembaknya kemana-mana. Loh iya kan? Kenapa nggak? Charles. Iya kan? Kenapa nggak Bang Uceng? Kalau Charles ada tanggung jawab dia. Charles apa Charles? Charles. Dia ada tanggung jawab sebab dia sudah bersumpah palapa Gajah Mada. Oh, betul. Bahwa ini akan kita kembalikan, kita lentingkan kembali. Itu yang dikeluarkan. Kalian tidak kalah. Iya. Kalian menang. Iya. Kalian suatu waktu akan kembali dalam ranah perjuangan. Ya itulah. Jadi pansel nggak berani. Bukan nggak berani, minta. Nggak ada aja. Nah, gitu dah. Udah. Cukup banyak kan? Iya, cukup banyak. Sebenarnya saya mau tanya, representasi aparat lain gimana? Kan nggak bagus juga Ustadz jawab kan. Ustadz dia harus netral kan. Silakan Les, gimana responnya? Saya mau ambil perspektif konstitusional dulu ya. Asik. Ini. Dia tetap bicara konstitusional. Itu yang menyebabkan dia 100% murni murid Pak Ilham Taufik, guru kita selalu memulai dengan konstitusional, tapi dia nggak ngaku. Dia itu mirip Pak Il, tapi nggak ngaku. Kalau begitu bisa diundang dah. Adinda anak Pak Ilham Taufik. Itu penonton langsung cari di Google Ilham Taufik. Dirty vote kedua harus diundang kayaknya. Pasal 23.
Pasal 27 ayat 2. Pasal 27. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi bagi saya ya yang melamar itu kita hormati hak konstitusionalnya. Oke. Sedang mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sesederhana itu sih sebenarnya. Jadi jangan ada upaya dari kita untuk menghalang-halangi orang yang sedang berjuang untuk mencari penghidupan yang layak demi kemanusiaan. Bagi kemanusiaan. Oke, berarti tadi Ustadz Fahri itu ada unsur penghalang-halangan. Ya jealous sih kalau saya lihat. Karena beliau gak bisa daftar. Marah-marah. Usia gak sampai. Saya walaupun sebenarnya ingin daftar, tapi karena usia gak sampai, saya gak marah-marah. Tapi sama saya. Gak daftar aja. Ya. Makanya saya gak terlalu peduli sama seleksi KPK yang sekarang. Karena memang mission is accomplished. Bahasa Inggris apa? Mission accomplished. Mission accomplished di eranya Pak Firly. Jadi seleksi sekarang sih sebenarnya normatif aja sih. Kita kan juga nggak kepita juga ya. Iya. Karena misi untuk melemahkan kan udah selesai. Jadi berhasil, siapapun nanti yang ada di KPK ya udah bisa dipastikan akan lemah. Termasuk Ferry Amsari pun kalau masuk ke sana juga bakal begini-begini aja. Nggak antar Ferry-nya atau KPK-nya? Jadi dimasukkan Ferry Amsari 5 orang di KPK. Akan begitu. Yang gitu-gitu aja Ferry-nya atau KPK-nya? KPK-nya lah. Oh, KPK-nya enggak kira. KPK-nya. Ferry Amsari 5 orang. Ferry Amsari. Iya. Gimana caranya tuh? Kan kata orang Ferry Amsari itu mirip Charles Simabura. Ya, berdua kita masuk. Tambah ini kan. Ustaz tanpa musola. Tanpa musola ini kan. Jadi nggak akan ini. Karena desain undang-undangnya kan sudah kita bahas ya. Jadi memang ini seperti seleksi-seleksi yang biasa-biasa aja sih sebenarnya. Dan politisi pun juga nggak terlalu berkepentingan lagi. Karena bagi mereka udah terkendali lah gitu ya. Bahkan kemarin Pak Tanak itu curhat ya. Pak Tanak curhat 5 tahun nggak dipanggil presiden gitu ya. Oh, Nawawi iya. Pak Malango. Iya, Pak Nawawi ya, sorry. Nah, saya bertanya balik. 5 tahun kok KPK nggak manggil presiden gitu. Ini gitu dong. Ini masuk dasar tata negara kan tadi. Gitu dong. Harus tanya balik. Dasar. Karena dipanggil Pak Presiden biasa aja. Dipanggil KPK ini yang tapi manggil presiden. Tapi saya lihat KPK sekarang tadi. Tapi kalau kata Cak Lontong ya memang nggak bisa dipanggil presiden dong. Ya Pak Nawawi dipanggil Pak Nawawi lah. Nggak bisa dipanggil Pak Presiden. Pak Presiden kan nggak mungkin. Iya. Itu Nawawi tetap dipanggil dia. Pak Malango ya. Itu. Iya. Karena dipanggil KPK pasti beda lah. Pasti ya. Kalau dipanggil Pak Presiden kan pasti mau dapat penghargaan, koordinasi dan semua. Tapi normatif sih. Tapi kalau presiden dipanggil KPK, minta keterangan nih misalnya, ya sudah Pak Nawawi. Kira-kira? Kalau Bapak nggak dipanggil, Bapak manggil deh. Nah, minimal anaknya gitu kan. Minimal anaknya dulu deh. Coba anaknya dulu berani nggak gitu kan. Kenapa dipanggil? Pelin-pelan kemarin panggil anaknya, kadang bisa, kadang sebenarnya kalau pakai logika pemberi gratifikasi ya, kan gratifikasi itu kan dia kan ngasih ke anak untuk nyampe ke bapak, kan gitu ya. Pesannya sampai ke bapak. KPK juga begitu, panggil anak untuk pesannya nyampe ke bapak juga gitu loh. Mantap sesederhana juga. itu kan. Mantap juga. Jadi dipanggil, minimal kenalan Mas Gibran, bilang dong sama bapak, kok 5 tahun kita gak dipanggil-panggil gitu kan. Gitu. Mas Kaisang gitu ya. Besoknya langsung dipanggil. Kenalan aja gak apa-apa, biasa. Saya tadi dipanggil KPK. Diundang. Oh, makanya saya ke Padang, ke Jakarta ini. Diundang. Ya diundang. Bukan dipanggil kan. Bang Ferry kan juga dipanggil tadi kan. Diundang. Ya. Ini beda nih. Tapi beda KPK sekarang. Banyak foto Pak Jokowi di sana. Oh ya? Iya banyak. Setiap sudut. Ada. Ya kan rumpun eksekutif katanya. Rumpun ya. Makanya itu tadi. Jadi dan kita pun kan gak pita juga ya. Karena memang kemudian Pak Firly udah menyelesaikan tugasnya gitu ya dengan paripurna ya, dengan undang-undangnya dan segala macam. Makanya kemudian kalau kita lihat pun nanti ya masuk pun orang-orang berintegritas, apalagi kemudian kan sudah ada tren yang mau didorong ya. Satu, keterwakilan lembaga APH itu. 3, penegak hukum itu kayaknya bakal masuk. Itu dugaan saya. Hakim, jaksa, polisi. Dan itu kan praktiknya udah 2-3 ini banyak begitu. Ya 2-3 periode. Jadi tersisalah nanti orang-orang yang non hakim, non jaksa, non polisi stad 2. Atau perempuan. Ini penting juga nih kita suarakan ya. Kalau mau kita nggak bicara siapa, perempuan juga penting. Representasi politik ya. Nah yang terakhir tinggal 1 nih, ya kan. Jadi kalau kita
berharap dari kombinasi 3 ini aja udah kepegang kan. Di KPK kan nggak perlu pegang 5-5-nya bang. Ya cukup 3 aja. 3 kan cukup. Iya nggak? Ya. Jadi kalau kita mau menguasai KPK pegang 3, ngapain 5-5-nya Ya gitu. kolektif Kebetulan kolegial. 3-3-nya di bawah. Nah, 2 dikasih lah yang berintegritas seperti Bang Farid misalnya kan. Masuk, Bang Peri 1 gitu kan. 3 lagi udah selesai. Dan logika politik kan juga begitu. Jadi nanti kita, saya duga ya akan muncul nanti nama 1-2 yang mungkin ya integritasnya terjaga, kapasitas. Model ini kan terjadi Untuk di memberi gula-gula periode lalu. gitu. Begitu Dewasnya bermasalah kan, begitu KPK-nya bermasalah kita diumbuk bahasa Minangnya ya. Dibujuk rayu. Dibujuk rayu dengan anggota Dewas yang wow, ada Pak Samsudin Haris, Albertina Ho, Dulu ada Almarhum almarhum Artijo. yang mulia Artijo Alkausar, gitu. Siapa Ada yang tidak kagum dengan Pak Haryono mantan hakim MK kemudian masuk ya. Iya. Ya Harjono. Ya itu kan sekedar untuk mengimbangkan itu. Jadi Gula-gula lah ya. akomodasi. Jadi daripada Bang Farid marah-marah terus. Nah ini ada nih 2 orang 3 orang. bagus Gitu. nih. Nah, mestinya kan kalau kita sebenarnya saya membongkar ya. Ya mestinya Fansel juga harus berpikir nggak melanjutkan tradisi itu lagi gitu. Karena kalau tradisi itu lanjutkan secara kan yang paling berat itu kan penegakan hukumnya kan di aparat penegak hukum. Ya kan? Nah tapi kalau ada representasi, belum lagi nanti ada representasi tentara misalnya. Dulu kan sempat juga menurut, habis lah itu 4 itu kalau. Tapi sekarang ada nggak yang? Nggak ada. Dulu ada sempat ya, yang periode dulu kan ada sempat juga. Saya bukan anti dengan hal seperti itu, tapi menjadikan itu sebagai lembaga representasi dari APH kan nggak pas. Yang pastinya dikemukakan itu kan dulu ya integritasnya, Independensinya. terus rekam jejaknya, baru kita bicara representasi itu. Kalau memang bagus ya nggak masalah gitu. Ya kan bisa juga dilihat begini, logika sederhana ya. Aparat penegak hukum itu di institusi asalnya juga dianggap gagal kan. Betul. Dalam pemberantasan korupsi. Kok tiba-tiba masuk ke lembaga khusus pemberantasan korupsi. Padahal mereka Makanya kan gagal. sering dicanda-candain temen kan itu kan jadi apa. Boleh nggak disebut di sini takut saya? Emang kenapa? Boleh lah. Kan Polres Cabang Kuningan lah gitu-gitu. Kembali kepada konstitusi, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat Kan ada secara yang bilang itu lisan dan tulisan. Polresnya Kuningan, gitu-gitu, cabangnya Jaksa gitu. Kuningan. Jaksa Kuningan gitu-gitu. Kan nggak bagus ya bagi saya. Kenapa Pak? Keteknya gatal atau gimana? Itu kalau Ini bicara. baru ngomong langsung gatal. Kalau bilang langsung gatal gitu Pak. Yang begini-begini susah saya kira. Ini tanda saya mas-mas ini. Kalau mas-mas langsung alergi ya. Nah jadi tidak tepat sebenarnya perwakilan institusi itu di enggak, KPK. mesti kedepankan itu begitu. Tapi kan sepertinya kan ada mindset itu ya. Di periode lalu kan begitu. Kita kan dihadap-hadapin dulu ya. Polisi 2 orang, jaksa 2 orang, hakim 2 orang kan dulu waktu itu kan. Jadi akhirnya presiden suka harus pilih salah satu dong. Nah itu ada itu. Dan tradisi keterwakilan ini kan katanya mau mempermudah koordinasi bla 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 lah gitu. Enggak juga. Terbukti enggak juga kan? Enggak. Iya. Bahkan pada titik tertentu teman-teman dari kepolisian yang hadir di KPK pun kadang-kadang juga atau teman kejaksaan atau hakim yang ada di KPK kan seolah-olah bukan dari bagian yang kemudian bisa menjembatani juga. Ada kondisi seperti itu yang kita rasakan. Begitu. Dan memang beberapa berhasil ya menjelma menjadi KPK kan begitu. Kayak Mas Farid ini polisi dulu nih. Begitu Saya masuk. belum polisi Bung. Bukan, Bang Novel. Iya, itu Bang Novel. Ya, Bang Rizka. Di level komisioner pun kan kadang-kadang juga begitu. Ada kondisi-kondisi yang memang kemudian spirit the corps-nya agak sedikit hilang ketika dia menjadi komisioner KPK. Karena kan itu dia mau menegakkan marwahnya juga. Tapi kan itu jadi benturan juga dengan institusi asal kan begitu. Nah, ada kondisi-kondisi psikologi seperti itu. Makanya saya pikir kalau mau sedikit ada terobosan ya, ayo kita buka rekam jejaknya, kesampingkan dulu. Ya, unsur itu bahwa memang kemudian ada, ayo kita dukung sama-sama, nggak masalah gitu. Ya itu Tapi kalau udah dipatok di awal, nah ini saya pikir yang Nah, itu nyambung dengan dulu poin sejarah tuh. Ini ada sejarahnya pertanyaan KPK. nyambung nih ke Ustadz Farid. Soal rekam jejak. Baik 40, 20 dan nanti 10 saya tidak melihat ya keterbukaan Pansel menyampaikan kenapa nih 20 ini dipilih. Rekam jejaknya apa? Kenapa 40 dipilih? Rekam jejaknya apa? Dan kenapa yang lain tidak dipilih?
Apa faktornya? Ini kan tidak terbuka ya. Bagaimana bisa menghasilkan keterbukaan kalau tidak ada keterbukaan dari pansel gitu ya? Iya. Ya ini sebenarnya pertanyaan Daveri pertanyaan kita semua ya gitu. Iya, oke. Biasanya kan masyarakat juga dilibatkan kan gitu. Adanya biasanya ketika Keliling pendaftaran gitu ya, bahkan mereka dulu menjemput bola kan. Pansel tahun lalu kan juga bahkan berusaha untuk Jemput bola terus main bola. jemput, tapi katanya gini. Ada yang bilang apa? Mengantar anak gitu adalah tugasnya Ibu. ibu. Nah, Sebab tugasnya bapak mengantar anak main bola itu tugasnya ibu. Mengantar anak jadi wakil presiden baru tugasnya. Nggak tahu dia jokesnya. Kacau katrok Charles nih. Nah, simak. Mengantar anak ke sekolah atau main bola itu tugasnya ibu. Ibu. Jadi bapak itu bukan ngantar anak ke sekolah. Bukan. Enggak, tapi mengantar anak jadi wapres tugas bapak. Wah, dari liputan Tempo ibu yang pengen. Iya. Dahsyat. Liputannya Tempo ibu yang. Jadi nggak laku jokes itu dengan Charles. Salah juga gitu. Kacau Charles nih. Gimana tak? Ya biasanya kan kalau dulu ya kita bicara histori pengalaman sebelum-sebelumnya gitu. Itu kan dari pansel pasti meminta pendapat dari masyarakat ya, terutama koalisi masyarakat sipil yang selama ini concern di bidang anti korupsi gitu. Ada pertemuan-pertemuan kita diundang gitu. Termasuk dulu ketika kami masih di WP pun di pansel kemarin gitu, walaupun Wadah pegawai gitu, walaupun mereka itu nggak setuju gitu. Nuduh kita macam-macam gitu, termasuk yang dijelaskan kemarin di podcastnya Bang Novel ketika sama Pak Mahfud itu, isu-isu bahwa penyidik ini bisa nangkep tanpa izin pimpinan gitu, suatu yang sebenarnya itu Gak hal yang mungkin. mustahil gitu loh. Gimana ceritanya kita nangkep? Konyol aja dalam penyidikan yang ditandatangan oleh pimpinan kok gitu. Jadi semua itu, tapi itu beredar luas gitu. Minimal Di publik. perjalanannya itu pakai apa? Emang bisa pakai di tempat. Tapi itu dimakan gitu isu itu. Termasuk Prof Mahfud pun mempercaya itu gitu. Jadi kayak gini-gini kan repot tuh. Tapi terlepas tadi balik lagi ke arah bagaimana keterbukaan. Jadi tidak dilibatkan lagi nih. Apakah pegawai KPK juga pernah diundang juga? Okay. Apa sih rasanya pegawai KPK sekarang itu setelah menjadi PNS atau ASN ini? Gimana sih? Apakah merasa lebih independen? Kalau kita berbicara yang digaung-gaungkan dulu kan KPK independen. Yang tadi udah Charles bilang kan independensi itu sebenarnya tidak terikat kepada instansi lain kan gitu. Bahwa KPK itu bisa berdiri sendiri, dan ini selaras dengan sejarahnya KPK dulu. Gitu. Dulu KPK ketika di awal bangun, kita merekrut tuh beberapa pegawai. Dari Kementerian Keuangan ada, dari BPKP ada, dari polisi ada, Dari auditor ada. Iya, dari BPKP. Yang gajinya lebih banyak kan. Tiba-tiba Dari konsultan. Iya, konsultan gajinya lebih banyak. Tertipu Indonesia memanggil kan. Cari gaji lebih kecil ya. Jadi semua itu kita undang dalam gini. Di aturan PP 63 dulu ada 2 kali 4 tahun. Jadi maksimal 8 tahun. Setelah 8 tahun mereka harus putuskan. Mereka tetap di KPK untuk menjadi pegawai tetap di KPK atau kembali ke instansi asal. Artinya apa? Kita berusaha tuh lambat laun gitu menghilangkan ketergantungan gitu. Betul, dari beberapa instansi termasuk penyidikan. Makanya di eranya Pak Abraham Samad, Pak BB dulu, Pak Busro keluar tuh penyidik independen atau penyidik internal KPK ya. Nah, dimulai tuh eranya. Baru nih ada penyidik internal termasuk di situ Yudi Purnomo, terus siapa? Termasuk Bang Novel, dia kan pensiun dini dari polisi lalu jadi penyidik independen internal di KPK gitu. Sampai dengan ada rekrutmen terbaru gitu, kita dorong tuh yang sudah di penyelidik ini naik ke penyidikan. Bahkan kita dulu sudah buat tanda kutip ya, karir path-nya gitu. Siapa sih bisa jadi penyidik? Gitu. Dari direktorat mana sih yang memungkinkan jadi penyidik, itu kita buatkan dulu. Kita siapkan mereka nanti jadi penyidik. Harapannya gitu. Pada akhirnya KPK tidak tergantung lagi dari penyidik polisi, sehingga kita bicara KPK benar-benar KPK yang independen, yang tidak ada dua kaki gitu, dualisme dalam bekerja gitu. Karena biar gimana pun yang tadi udah Cara juga bilang ada tuh jiwa korsanya kan gitu. Kalau misalkan ya sedikit atau banyak gitu, pasti adalah, nggak mungkin enggak. Termasuk saya kenal salah satu jaksa gitu di KPK gitu yang orangnya lurus sekali gitu.
Ada beberapa jaksa yang ditangkap oleh KPK, ya dia ikut nangkep, tapi kan tetap misuh-misuh gitu loh. Kenapa sih jaksa terus gitu? Kenapa kalau misalkan polisi nggak pernah kita tangani segala macam, tapi dia tetap kerjakan. Tapi kan tadi kemarahan atau bukan mungkin amarah ya, gersah atau ya apa namanya suara hati dia kenapa sih? Ya kan ada dualisme tuh, walaupun mungkin sedikit. Pekerjaannya tetap di KPK. Gitu. Jadi ya inilah ketidakterbukaan dari pansel ini mengakibatkan kita juga publik jadi nggak punya ruang kan. Ketika publik tidak dilibatkan, pertanyaannya apakah rasa memiliki itu masih ada? Kan nggak ada. Ini ada keterkaitan juga nih poin Ustadz Farid, perlu ditanya ke ahli ilmu perundang-undangan kan walaupun KPK sudah dibentuk sebagai rumpun kekuasaan eksekutif, tapi dikatakan tetap independen, tidak terpengaruh kepada institusi lain. Kalau dilihat ada Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, eksplisit di sana anggota kepolisian taat dan patuh kepada pimpinannya, salah satunya Kapolri gitu ya, selain Presiden Republik Indonesia. Salah satunya ada juga kewajiban melapor secara berkala kepada pimpinannya. Jadi meskipun di KPK mereka wajib lapor juga ke Kapolri, ke Presiden gitu ya. Nah ini tabrakan ide perundang-undangan ini terjadi kenapa? Terutama untuk khusus KPK, kok bisa terjadi ya? Saya melihat gini juga, coba kita ke tengah dikit ya, supaya agak sedikit optimis. Ke tengah tak? Nggak dulu. Nggak, gue bingung dari tadi. Kita geser kemana emang? Perasaan kita nggak geser kemana? Dari pernyataannya Pak Nawawi tadi ya, nggak pernah dipanggil presiden. Sulit ketemu presiden. Sulit ketemu presiden. Justru saya melihat kayaknya memang masih ada harapan ya. Ternyata presiden nggak peduli amat itu. Kalau ini lembaga sudah di bawah dia gitu. Lupa dia. Yang penting dia dilemahkan. Selesai. Jadi kemarin itu sebenarnya kalau kita lihat ya, yang membuat dia lemah sih personal pimpinannya. Yang kemudian bermasalah kan baru di sini ya tercatat dalam sejarah ya. 2 komisioner diberhentikan karena melanggar etik kan. Mengundurkan diri. Yang satu mengundurkan diri. Diberhentikan jadi kenapa dia diberhentikan? Karena mengundurkan diri. Gitu. Kan iya kan? Iya. Tapi 3 kena etik, 1 mengundurkan diri, 1 diberhentikan. Itu kan prestasi luar biasa juga. Nah, prestasi luar biasa gila. Iya, luar biasa anjurnya dah. Nah, terus di situ sebenarnya kan kalau kita lihat, kalau kita mau lihat relasinya, sebenarnya kalau relatif nggak berjalan sih sebenarnya. Makna dia di bawah ranah kekuasaan eksekutif itu. Sebenarnya kan kalau lihat buktinya itu. Peduli presiden nggak peduli. Kalau memang itu di ranah eksekutif, presiden juga rajin lah ya komunikasi. Minimal di rapat kabinet diajak gitu ya. Kalian udah lemah gini, ngapain juga lagi ketemu saya. Nah, terus satu. Yang kedua, sebenarnya kan saya juga mau jujur ya. Dari tadi jujur kan? Karena atau tadi bohong? Saya termasuk gini bro. Jadi kan yang dicandain dia kalau serius. Enggak, karena kan kita juga harus mengapresiasi teman-teman penyidik, penyelidik dan pegawai KPK yang masih bertahan dan punya integritas. Teman-temannya beliau ini. Ya kan? Adik didiknya mungkin juga ada yang seniornya. Termasuk kan jubir sekarang kan juga teman juga kan. Nah, Tesla. Jadi Tesla. Jadi mereka kan masih kerja loh. Mobil listrik. Ada hakim agung yang mereka langsung dibenari. Periksa. Serius deh. Ada menteri juga. Terlepas lah ya bahwa ini ada motif politik dan segala macam. Termasuk gubernur juga kepala daerah. Artinya maling-maling kelas kakap itu masih bisa disentuh oleh KPK. Meskipun ya kalau kita mau bilang ini ada digunakan pada momen pemilu misalnya tiba-tiba nangkap orang. Mau di ini ya. Nah sebenarnya bagian itu yang kemudian harus kita tetap jaga gitu ya. Makanya ke depan saya mau coba tes lagi. Ini kalau kita coba ganti orangnya. Jadi kan kita harus kemarin tuh. Jadi misi kemarin itu kan satu paket itu bro. Orangnya juga dikuasai. Titipannya. Kewenangannya diperlemah. Kewenangannya undang-undangan juga dijadikan ini. Sehingga lahirlah TWK dan segala macam. Nah sekarang kan undang-undangnya udah given nih. Nah kita coba dengan orang yang baik. Gimana? Nah ini kan mau gak tim sel kasih pansel ya, kasih legacy deh, ya kan, bahwa berikan orang terbaik, ya kan ini kata Soekarno ya, berikan aku 10 pemuda maka akan guncangkan dunia. Ini 5 aja. Ku cabut Semeru dari akar. Nah, atau berikan 3 komisioner terbaik,
3 aja cukup kan? Tadi kan kita pakai teori 3 ya. Ya, kolektif kolegial. Kalau 3 aja, ya ini pansel. Karena kan sekarang juga orang udah mulai mempertanyakan. Ingat, ini pertanggungjawabannya dunia akhirat juga loh pansel. Ya kan? Ketika ini 3 orang ini dapat baik, dan saya pikir ini bisa kita gunakan juga tetap ya untuk membangun itu. Jadi kemarin itu kan masalahnya itu bertumpuk-tumpuk ya, ketidakpercayaan publik itu. Sudahlah undang-undang seperti itu. Lalu orang-orangnya begitu. Nah, makanya kemudian sebenarnya kalau undang-undangnya begitu, ya curhatan Pak Nawawi sebenarnya membuktikan juga ya pada titik tertentu nggak efektif juga penempatan di bawah presiden itu. Tapi itu pada titik tertentu kan bisa digunakan. Ini keuntungannya nih Pak Jokowi nggak nggak cawe-cawe lah dalam konteks itu ya. Tapi nggak tahu kalau orang-orang dia ya, saya nggak tahu. Karena kan Pak Jokowi nggak pernah cawe-cawe. Pak Jokowi nggak pernah cawe-cawe. Yang cawe-cawe itu orang sekeliling. Orang-orang. Pak Jokowi itu baik. Iya. Yang jahat kan orang sekelilingnya. Mulyono kata Pak. Itu yang sih sebenarnya. Jadi, nah dia ke depan ini gimana nih? Nggak tahu kita. Tunggu. Oke. Optimis sekali Anda. Jadi republik ini harus diisi dengan optimisme. Kalau enggak kita naturalisasi ke warga negara ini. Udah ada tuh beberapa orang niat pindah negara ya. Saya terkejut juga ada banyak orang. Tapi pimpinan KPK stop dulu, Dewas deh. Nah, ini 20 nama ini ada yang kenal. Nah ini kebalikan bro. Saya komen langsung. Kalau dulu komisionernya agak bermasalah, ini Dewas ya kayaknya bermasalah. Kan kemarin kan kita diobati ya dengan nama-nama beken ya. Beken di Dewas ya. Nah, sekarang nggak tahu nih. Ini jangan-jangan KPK-nya benar, diisi orang benar, 3 orang minimal. Tapi nanti Dewasnya yang manggil-manggil mereka terus gitu ya. Tapi saya nggak mau begini loh. Jangan sampai kemudian ini bersangka. Dua institusi ini kayak dibangun rivalitas. Ini nggak boleh juga. Sama dengan penyelenggara pemilu ya, ditabrak-tabrakan. Kita harus jujur juga kan sering dievaluasi ya. Ini kok komisioner ini kok rasa-rasanya kok jadi 10 gitu ya. Nah itu penting juga nih untuk jadi betul-betul nanti milih Dewas itu yang kemudian sadar sebagai pengawas gitu. Nah ini yang kemudian lalu jangan seperti membangun rivalitas ya. Seolah-olah nih di sini kita bikin orang bermasalah, di sini kita isi orang baiknya. Silakan mereka berkompetisi. Itu jangan gitu ya. Charles pegiat anti korupsi cukup lama, nggak kenal di 20 Dewas. Nah ini yang di internal yang itu nggak jadi referensi juga bro. Mungkin saya kurang pengetahuan deh. Nah tapi kita karena kita dari daerah. Nah dari Jakarta, dari pusat. Kecuali kalau ada seleksi KPK daerah mungkin saya tahu. Dari internal KPK kenal nggak nih 20 nama? Nah itu kayaknya gue kurang literasi juga gitu. Kalau 20 yang di komisioner kenal lah. Banyak lah. Lebih dari separuh saya kenal. Tahu. Kalau di Dewas nggak kenal. Jadi Anda berdua merasa kurang literasi, tidak kenal 2 nama ini di isu pemberantasan korupsi, di isu etik juga nggak kenal. Nggak. Wah ini gawat juga nih, mau menegakkan etik tapi kita nggak pernah dengar. Makanya kita kan tim sel itu sebenarnya kan kok nggak pada posisi itu ya. Kapan sih momen yang masukkan masyarakat terhadap itu? Iya biasanya sih dari awal ya. Dari awal kan diajak kan. Dilibatkan. Setidak-tidaknya kayak dulu kan dia mengundang tuh. Iya, mengundang tuh penggiat-penggiat anti korupsi, terus LSM, NGO yang bergerak selama ini anti korupsi gitu kan. Diminta pendapat lah setidak-tidaknya gitu. Tapi kan mungkin karena udah terwakili sama beberapa teman-teman dari civil society yang ada di sana. Yang mana tuh? Ya. Ada yang kan dari TI, dari Siapa namanya bang dari DI? Oh yang di pansel. Oh yang di pansel ya. Ya tapi jangan-jangan ditanya dia juga nggak kenal nih 20 orang nih di isu pemberantasan korupsi. Iya. Kan aneh juga nih. Saya agak khawatir ini dibolak-balik aja. Dulu Dewasnya bagus, nama-nama bagus, tapi juga tidak berguna, terlalu besar. Bukan tidak berguna, tidak efektif. Tidak efektif. Lalu komisionernya bermasalah. Nah sekarang dibalik. Ya tapi nama-nama besar juga banyak yang gagal juga kan. Masuk 20 besar ini gitu. Ini secara track record gitu katakanlah kita bandingkan gitu. Kita bicara soal Sudirman Said gitu. Iya. PSS ini kan kurang apa gitu loh. Bahkan ketika dulu pendirian KPK saya tahu kurangnya. Kurang dekat sama istana. Galak. Dia itu salah satu kalau kita figur yang transparan, betul. Terbuka, dan dia termasuk yang ikut bersumbangsi untuk mendirikan KPK saat 2003 itu.
Membentukkan KPK itu Beliau kan itu. masyarakat transparansi internasional kan. Betul. Tapi karena posisi politiknya. Makanya nggak perlu dijelaskan kalau siapa yang gagal. Sebab kan bingung buat penjelasan orang-orang begini kan. Apa alasannya? Dicoret? Belum lagi kita bicara Heri Mulyanto, direktur ya kan ex KPK, direktur penyelidikan sekian tahun. Pengalamannya luar biasa. Terus deputi di PIPM, deputi Korsup. Itu bangun alasan dia dianggap tidak layak itu apa ya? Apa gitu. Itu kan aneh gitu loh. Tapi ya itu. Tapi jangan-jangan memang ada dia yang hal-hal yang sepele mungkin tidak lulus. Ya, contoh materainya mungkin ada begitu. Pernah tuh. Pak SS mohon dicek materainya ada sobek nggak? Atau apa lebaranan fotonya kurang. Ada juga begitu-begitu. Ya, itu ya, ijazahnya disuruhnya legalisir tapi yang Ternyata dikirim dia, scan. Nah itu Mas Danang tuh. Kok ini kejadian real ya? Ada begitu. Pengalaman jadi tim selan di KPU itu kan pernah juga. Ada yang dicari-cari ya untuk. Tapi terakhir masih menyisakan harapan nggak untuk KPK? Tadi teman kita ini Pak Charles ini bilang Indonesia itu harus dibangun dengan optimisme. Yang begini-beginian optimisme semacam apa yang mau kita bangun ke publik? Ya, saya setuju dengan Charles soal optimis ya gitu. Harapan kita jelas terhadap KPK tentu tidak akan hilang dan luntur begitu saja gitu karena kelakuan dari Firly, Lili Pintauli gitu, Gufron gitu, Tanak dan juga si Robin dan kawan-kawan itu enggak gitu. Harapan besar berada di KPK. Sekarang kan tinggal bagaimana gitu. Apalagi sekarang KPK sudah di rumpun eksekutif. Itu kayak tentu harapan terbesar kan kita taruh kepada pemerintahan yang berikutnya nih. Presiden dong. Iya. Kalau presiden komit saya lihat gitu. sampai ke Antartika dikejar nanti sama dia. Oh iya. Ya dulu juga ada yang bilang itu. Presiden yang mana? Ntar dulu. Terpilih. Iya. Dulu juga ada yang sudah berkomitmen. Kita tambah 1.000 penyidik. Anggarannya kita tambah 10 kali lipat. Oh, nah ini ada teori politiknya, Bro. Ada teorinya. Ada. Jadi saya yakin ya di awal-awal pemerintahan Pak Prabowo nanti ya. Pasti kan bikin baik-baik dulu. Oke. Nah, ya karena dia pasti akan bangun antitesa dari pemerintahan sebelumnya. Iya. Oke. Ini untuk untuk membangun optimisme insentif ya. politik. Iya. Oh, insentif. Okay. Kalau beliau mau maju periode kedua. Betul. Kan betul. Sama dengan ya biasa kan kutukan periode pertama. Kalau ada kutukan periode kedua, kutukan periode pertama. Makanya itu saya nggak sependapat dengan Daveri yang menyatakan ingin membubarkan KPK. Enggak, saya Seperti yang Aul katakan bilang. keinginan Aul untuk membubarkan KPK itu salah karena itu keinginan orang-orang UGM ya. Aul UGM, Zainal Arifin UGM, Jokowi UGM. Kami di Andalas komitmen KPK tetap harus Setuju ada. dah. Iya, itu kan. Dan kita tidak tadi yang dibilang sama Dacares tuh, kita tidak bisa menafikan begitu saja teman-teman yang masih punya semangat gitu yang besar di sana. Masih optimis. Gitu. Kita akan selalu Kan saya pernah bilang ibarat perang itu kan kita harus sekali-sekali tiarap juga, Bang. Jangan nembak terus. Ya, nanti kena kepala ya. Nembak lagi tiarap gitu. Nah, kemarin mungkin tiarap gitu ya. Siapa tahu nih. Ya mudah-mudahan tiarapnya nggak kelamaan. Saya memang Kalau kelamaan tidur biasanya. Ya. Orang perangnya tiarap terus sampai perang selesai ya. Kalau politisi berpikirnya mungkin 10, 20 tahun, 30 tahun, saya untuk KPK kita pikir 5 tahunan aja lah. 5 tahun ke depan mungkin ada insentif politik baru. yang mau dikejar oleh pemerintahan baru ya. Saya yakin dia mau bikin, pasti dia nggak mau kan terus dibayang-bayangi ya. Oh sama aja kayak kemarin itu. Pasti dia mau ngambil insentif bahwa dia akan berbeda. Meskipun nggak nyata itu nature aja gitu loh. Di mana-mana nature aja. Pokoknya kalau ada yang pejabat baru, pasti dia bikin yang sesuatu lah yang berbeda. Yang bagus ya. Di awal minimal untuk niat periode kedua. Ya. Nah di periode pertama ini makanya kita harus bangun lagi itu. Gitu. Semangat lagi kita ya. Karena komisionernya baru, presidennya baru, DPR-nya juga baru. Konfigurasi kan teori politik kan memang begitu. Iya. Apa kekuasaan itu kan harus dipergilirkan. Begitu dia dipergilirkan terserah mau masuk dari mulut harimau ke mulut buaya. Yang penting kan dulu biasanya kita bertempur di darat. Ya. Sekarang kan kita bertempur di laut. Pasti suasana kan beda gitu. Oke. Gitu sih kalau saya. Menarik nih optimisme dua orang ini. Ustadz tanpa musola dan apa tadi dia Ustadz tanpa musola. Raja tanpa Raja tanpa musola. Mudah-mudahan siapa tuh ya Raja tanpa ada tuh.
Nih, Ustadz tanpa musola. Ya kita akan patenkan gelar Ustadz tanpa musola. Ya, tapi makasih optimisme ini mudah-mudahan tersebar ya, karena kita tahu siapapun pimpinan KPK, mereka cuman kos-kosan, mereka akan Betul sementara. cuma 5 tahun aja. Mereka boleh merusak KPK seperti apa, tapi tidak akan merusak semangat dan cinta kita terhadap KPK, terutama pemberantasan korupsi. Jangankan KPK, presidennya kan juga kita kan tetap harus optimis juga. Iya, iya. Dia akan berganti. Itu gunanya negara membatasi. Udah 10 tahun cukup. Gitu. Yes. Setelah Anda turun kita negosiasi lagi gitu kan. Kalau Anda mau memperpanjang, ingat umur Anda juga terbatas ya, gitu ya. Makasih teman-teman. Terima kasih, Ustadz Farid, Ustadz tanpa musola, dan saya juga lupa juga mengapresiasi Pak Gufron. Harus diapresiasi juga. apa Perjuangan beliau ya. untuk Iya, mau bertahan. iya, sampai terus mendaftar ya. Ya, mendaftar. demi kemanusiaan tadi ya. Iya, terus kami itu kemana, ke gugat ke mana? Petun, Mahkamah Agung, JR, kita akui itu kan butuh Effort yang luar biasa. Betul. Luar biasa. Dan itu kan juga semakin mempertegas gitu ya. Semakin mempertegas. Gitu. Alhamdulillah, ya mempertegas tadi kan. Mempertegas niatnya. Niatnya gitu. Mencari kerja. Mempertegas masalahnya gitu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.